Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Benny Julian. Di video kali ini kita akan membahas tentang kas, pencatatan dan rekonsiliasi kas dan bank. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan menurut bank. Tujuan diberlakukannya rekonsiliasi bank yaitu untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laporan perusahaan dengan laporan bank. Fungsi rekonsiliasi bank. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Yang ketiga, untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Yang keempat, bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Dan yang kelima, sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Komponen rekonsiliasi bank ada 3. Yang pertama, deposit in transit. Yang kedua, outstanding check. Dan yang ketiga, cek kosong. Perbedaan saldo menurut laporan bank dan perusahaan disebabkan oleh: yang pertama, perbedaan waktu pencatatan. Dan yang kedua, kesalahan pencatatan. Tahap-tahap penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama, mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan perusahaan. Yang kedua, tambahkan atau kurangkan pada saldo per bank hal-hal yang tercantum dalam pembukuan perusahaan tetapi tidak tercantum dalam laporan bank. Yang ketiga, tambahkan atau kurangkan pada saldo per buku hal-hal yang tercantum dalam laporan bank tetapi tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan. Yang keempat, hitunglah saldo per bank yang telah disesuaikan dan saldo per buku yang telah disesuaikan. Yang kelima, buatlah jurnal penyesuaian untuk setiap hal yang tercantum pada sisi per buku atau perusahaan dalam rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir, perbaiki semua kesalahan yang terdapat dalam pembukuan perusahaan dan sampaikan pemberitahuan ke bank jika bank telah melakukan kesalahan. Baiklah teman-teman, setelah pembahasan tadi, kita langsung lanjut praktek yuk, biar kita bisa lebih mengerti tentang rekonsiliasi. Di samping adalah contoh tabel rekonsiliasi dari PT Julian. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. PT Julian menerima rekening koran bank yang menunjukkan bahwa saldo kas di bank pada tanggal 30 November 2019 berjumlah Rp19.464.000. Saldo rekening kas per 30 November 2019 menurut catatan perusahaan berjumlah Rp16.976.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perbedaan kedua saldo itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum masuk ke kasus-kasusnya, kita harus terlebih dahulu mengisi saldo menurut bank atau per bank dan saldo menurut perusahaan atau yang biasa disebut per buku. Pada contoh soal tadi, saldo per bank sebesar Rp19.464.000 dan per buku sebesar Rp16.976.000. Perusahaan menyetorkan kas sebesar Rp4.400.000, tetapi sampai dengan tanggal 30 November 2019, bank belum mencatatnya. Hal ini menyebabkan saldo per bank bertambah sebesar Rp4.400.000. Cek yang masih dalam peredaran sampai dengan tanggal 30 November 2019 sebesar Rp1.346.000. Hal ini menyebabkan saldo per bank berkurang sebesar Rp1.346.000. Bank mendebit biaya administrasi bank untuk bulan November 2019 sebesar Rp26.000 dan baru diketahui perusahaan pada akhir bulan. Hal ini menyebabkan saldo per buku berkurang sebesar Rp26.000. Cek nomor 100 sebesar Rp17.000 yang dibayarkan pada PT Kerinci telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas oleh PT Julian dengan jumlah Rp71.000, sehingga saldo per buku menjadi terlalu rendah Rp54.000. Hal ini menyebabkan saldo per buku bertambah sebesar Rp54.000.
bank telah menagihkan wesel tagih perusahaan sebesar Rp6.400.000, termasuk bunga sebesar Rp400.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan saldo per buku bertambah sebesar Rp6.400.000. Sebuah cek yang diterima oleh perusahaan dari CV Pullman sebesar Rp886.000 dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Hal ini menyebabkan saldo per buku berkurang sebesar Rp886.000. Selanjutnya, kita hitung saldo akhir menurut catatan perusahaan maupun menurut catatan bank. Seperti contoh di samping, untuk saldo per bank, kita tambahkan saldo awal dengan setoran dalam perjalanan dikurang cek yang masih beredar. Hasilnya Rp22.518.000. Untuk saldo per buku, kita tambahkan saldo awal dengan kesalahan pencatatan dan penerimaan wesel dikurang biaya administrasi bank dan cek kosong. Hasilnya Rp22.518.000. Berarti saldo yang benar baik menurut perusahaan maupun menurut bank adalah sebesar Rp22.518.000. Setelah diketahui saldo yang benar, maka harus dibuat jurnal penyesuaian bagi perusahaan. Berikut jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh PT Julian. Untuk mencatat pembatalan penerimaan cek kosong, jurnalnya yaitu piutang usaha pada kas sebesar Rp886.000. Untuk mencatat pembebanan biaya administrasi bank, jurnalnya yaitu beban administrasi bank pada kas sebesar Rp26.000. Untuk mencatat kesalahan pencatatan, jurnalnya yaitu kas pada utang usaha sebesar Rp54.000. Untuk mencatat penerimaan wesel melalui bank, jurnalnya yaitu kas sebesar Rp6.400.000 pada piutang wesel sebesar Rp6 juta dan pendapatan bunga sebesar Rp400.000. Demikianlah pembahasannya ya teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.